Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warni, kelas C, mata kuliah Bahasa Indonesia, program studi Ilmu Komputer, dosen pengampu, Jumriah, SPD, MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting bahasa Indonesia. 1. Tahun 1936, Sultan Tahdir Al-Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Berikutnya, tahun 1942 sampai 1945 merupakan suatu masa penting. Bahasa Indonesia tiba-tiba menjadi bahasa utama karena bahasa Belanda tak boleh lagi dipergunakan. Bahasa Belanda dilarang baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam lingkungan resmi, misalnya dalam administrasi negara karena merupakan bahasa musuh. Bahasa Jepang belum dikuasai karena itu satu-satunya alat komunikasi masyarakat untuk saling berhubungan. Sebagai bahasa resmi hanyalah bahasa Indonesia. Berikutnya, tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya, pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selanjutnya, tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Kemudian di tahun 1948 terbentuklah sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Selanjutnya di tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Tanggal 16 Agustus 1972, Haji Muhammad Soeharto Presiden. Tanggal 16 Agustus 1972, Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Kemudian pada tanggal 31 Agustus, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau wawasan Nusantara. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar
dapat tercapai semaksimal mungkin. Tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 5 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia 5 ini dihadiri oleh sekitar 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia serta terhadap peserta tamu dari berbagai negara sahabat. Kongres tersebut ditandatangani dengan dipersembahkannya karya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada para pecinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Terakhir yaitu tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta. Pesertanya yaitu 770 pakar bahasa Indonesia dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, Italia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan supaya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Nah, itulah peristiwa penting bahasa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.